Pemirsa, etapa kedua Tour de Singkarak 2016 hari ini menempuh jarak 119,5 km dan etapa ini menyuguhkan lintasan yang variatif. Kita akan mengupdate informasi selengkapnya dengan reporter Cikal Multasam dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Cikal, bagaimana jalannya etapa kedua dari pagi hingga siang ini? Beberapa saat yang lalu, para pembalap di Tour de Singkarak ini baru saja melewati Kelok 9. Seperti di belakang saya ini terlihat, Carlos, selain suasana eksotik juga di sini rute yang dijelajahi oleh para pembalap ini cenderung penuh dengan tantangan. Ada 9 kelokan yang cukup tajam, kemudian dilanjutkan dengan tanjakan atau dalam klasifikasi King of Mountain. Dan tadi kami melihat ketika sudah memasuki kawasan dari Kelok 9 ini, beberapa pembalap masih dalam satu peleton, belum terpisah seperti beberapa kita saksikan pada etapa pertama. Dan Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota ini merupakan tanjakan pertama dari jarak tempuh sepanjang 119,5 km. Karena nanti setelah melewati kawasan Kelok 9 maksud saya, ini akan menempuh jalur sprint di 30 km 36,3 tepatnya di Payakumbuh. Dan seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, Carlos, bahwa dalam etapa kedua ini lebih variatif, kemudian lebih banyak tantangan, dan betul sekali sejak pagi tadi kami melihat bahkan di tempat start atau tepatnya di 50 Kota atau di Lembah Harau ini sudah ada jalanan yang berkelok-kelok, kemudian langsung tiba di kawasan Kelok 9 dengan tantangan jalan yang tentunya lebih menantang bagi para pembalap. Kemudian jika kita melihat pada etapa pertama ada satu tanjakan atau King of Mountain, maka di etapa kedua ini ada 3 tanjakan. Selain di Kelok 9 ini dengan ketinggian 755 meter, nanti setelah sprint akan ada tanjakan lagi atau King of Mountain di Pauh Tinggi dengan ketinggian 863 meter. Kemudian menjelang finish atau tepatnya di kawasan Satangkai juga akan bertemu lagi dengan tanjakan atau King of Mountain setinggi 258 meter. Dan untuk selanjutnya akan tiba atau finish di kawasan Tanah Datar atau tepatnya di Istana Baso Pagaruyung Batu Sangkar. Kemudian lagi-lagi seperti yang sudah di pemandangan yang sama sudah terlihat pada etapa pertama, pada etapa kedua ini juga disuguhkan pemandangan yang begitu bagus sekali, Carlos. Seperti yang tempat saya berada saat ini di Kelok 9 memang bukan secara resmi adalah tempat wisata, namun justru daya tarik juga kami lihat di sini, di mana warga-warga di sini berkumpul setidaknya untuk mengabadikan momen dengan mengambil foto, karena memang di sini pemandangannya sangat indah sekali. Ini juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Dan sejak adanya Tour de Singkarak, nama atau kawasan dari Kelok 9 ini mulai terangkat dan menjadi perhatian tersendiri, tidak hanya bagi warga di sini tapi juga di warga dari luar Sumatera Barat. Kemudian kawasan wisata juga yang nantinya akan menjadi sorotan adalah ketika finish di kawasan Tanah Datar atau tepatnya di Istana Baso Pagaruyung Batu Sangkar yang memang telah menjadi ikon tersendiri di ranah Minang. Dan nantinya ketika selesai finish, nantinya di Istana Baso Pagaruyung Batu Sangkar juga akan diadakan festival kebudayaan untuk penyambutan dari para pembalap tersebut. Dan nantinya kebudayaan lokal di sana juga akan terangkat. Dan tentunya ini harus sejalan juga dengan visi misi dari Kementerian Pariwisata bahwa Tour de Singkarak ini merupakan sport tourism. Artinya selain meningkatkan kualitas dari olahraga, juga memperkenalkan wisata dan juga kebudayaan lokal khususnya di Sumatera Barat ini. Carlos. Iya, Cikal, lalu bagaimana peluang tim Indonesia dalam kejuaraan ini dan gambaran etapa ketiga yang nanti akan berlangsung besok? Memang hingga etapa pertama kemarin, pembalap asal Indonesia belum berhasil menempati posisi 3 besar, baik sprint, klasmen maupun juga King of Mountain. Namun peluang itu masih ada, Carlos, karena ini baru mencapai etapa kedua dari 8 etapa yang diagendakan dalam Tour de Singkarak 2016 ini. Dan kemarin juga kami sempat mewawancarai salah satu pembalap asal Indonesia, yakni Dadi Suryadi. Ia juga akan tampil maksimal dalam etapa selanjutnya dan telah memiliki strategi tersendiri, khususnya nanti di
pada etapa selanjutnya karena setiap etapa memiliki karakteristiknya masing-masing dan strategi kemudian taktik juga akan dilakukan. Kemudian gambaran di etapa ketiga ini tentunya lebih menantang juga Carlos karena akan menempuh jalur sekitar 123 km dari kawasan Pasaman menuju Pasaman Barat dan rute-rute juga di sini di etapa ketiga ada 3 tanjakan atau King of Mountain dan juga ada lintasan sprint yang nanti akan ada di etapa ketiga nanti.